Semangat pagi, selamat datang kembali di Buka Buku Official. Subscribe, like, and comment untuk mendukung kami meningkatkan minat baca masyarakat. Assalamualaikum, Abang Awak. Salam kakakku yang cantik, yang bijaksana, yang baik hati. Bang Heru, Ya, kalau Bang Heru Septani ya, warga sekitar Langkat, Binjai, sampai Medan tuh pasti kenal namanya Bang Heru Septa. ya, yang pasti bukan Heru Setan ya. Bang, Ya si kan? ganteng, ini sosok Ya. ganteng yang punya sepenggal cerita tragis atas pernikahannya pada 2010 lalu. Cukup mengguncang Mm-mm. masyarakat Langkat saat itu ya, Bang ya? Oh iya kak, fenomenal kak. Kalau bahasa generasi saat ini, VIP atau viral itu. Eh, mm, Pernikahan hanya berlangsung 3 hari, sungguh cepat. mm, Itulah kira-kira kak. Eh, ada firasat yang gak enak dari almarhumah mm, meminta kami itu ya keluarga dari pihak wanita dan saya itu menggunakan kostum atau uniform itu seperti berbau warna putih dari peci sampai ke sepatu kak berwarna mm, putih. Dan memang di hari pernikahan itu beliau atau almarhumah cukup tenggorokannya cukup kering. Kenapa? Karena memang mengkonsumsi yang namanya es itu eh, bolak-balik gitulah Kak, bisa dibilang yang mm, tidak biasa yang dilakukannya. mm. Terus Jadi apa yang eh, terjadi, Bang? Apa yang terjadi sampai akhirnya meninggal dunia? jadi Kak di pas ketepatan di Selasa pagi selesai menikah itu dia sudah mulai lemas, lemas, jantung berdebar hebat. Mm, Jadi beliau sudah mulai ngeluh, mm, sudah mulai ngeluh. Lalu eh, saat itu juga di Selasa itu kami mm, membuka kado, ada membuka kado, tapi dia kurang bersemangat. mm, mm, Dan saat kurangnya bersemangat itu Kak, sebaik selesai buka kado, tahapan buka kado tersebut, langsung beliau ke tempat tidur, langsung kayak apa kak ya? Langsung dia tarik napasnya dan buang napas terlalu cepat, kayak orang sesak. Dan dia sambil memegang dada itu, kok sesak bang gitu bahasanya. mm, mm, Sesak nih bang gitu, sambil mm. sambil hirup buang nafas tadi. Dan Satu memang hari setelah pernikahan itu terjadi. iya kak. Nah, setelah pernikahan 1 hari, jadi di hari Selasa itu di malamnya itu Mm, tidak sadarkan diri. mm, mm, Dalam arti kata sesak terus berlanjut, tapi sudah tidak bisa berbicara mm, dan tidak bisa mendengar gitu. mm, Malam berlanjut dan besok paginya kami bawalah ke salah satu rumah sakit di Medan. mm, mm. Hmm. Dan di situ saya kaget juga, vonis kaget dan nggak menyangka karena riwayat almarhumah ini tidak ada apapun penyakit. Mm. Dan di situ divonis dokter adalah penyakit seperti infeksi jantung. Jadi semacam ada gumpalan nanah yang di dada yang harus dikeluarkan melalui selang. Mm. Mm-mm. Itu divonis meninggal itu setelah balik ke rumah sakit atau masih di rumah sakit, Bang? Oh, prosesnya cukup panjang nih Kak. Mm. Jadi proses cukup panjang. Jadi setelah rumah sakit itu kami ada sekitar eh, ke sekitar Medan masih di Mm-mm. kalau nggak salah di Jalan mana itu ya. Di Ring Road itu ada orang pintar juga. Kami ke situ ada pertemuan juga orang pintar. Ada 2 kali orang pintar lagi. Terus lanjut itu di hari Rabu itu Kak. Mm-mm. Lalu udah putus asa lah Kak. Lalu Mm. pulanglah ke rumah Mm-mm. almarhum.
Dan di rumah almarhum itu tepatnya di hari Rabu itu sebenarnya sudah apa ya, sudah bingung keluarga Hmm. karena di hari Rabu sudah mulai sore itu sesaknya sudah tidak ada, Hmm. tapi Nafasnya sudah tidak ada. dia rasa sudah tidak ada, tapi mulai dari itu tapi seakan-akan belum belum meninggal Kak, karena Hmm. ciri-ciri orang meninggal itu juga di malam itu dan sampai besok itu tangan dan kulit jari-jarinya itu masih seperti kita yang masih hidup gitu. Hmm. Contohnya jarinya, kakinya masih bisa digerakkan, Hmm. ya kan? Mulutnya atau dagunya masih bisa digerakkan, nggak Hmm. gigit, matanya masih seperti biasa, sambil tersenyum dia. Hmm. Dan memang eh, banyaklah kejanggalan yang terjadi Kak. Hmm. Kayaknya kami belum meninggal gitu. Oke. Itulah. Itu di hari Rabu. Ya, di hari Rabu. Dan kami berharap kali keluarga itu bahwa beliau itu meninggal atau mati suri yang kebanyakan orang, Hmm. ya, mati Oke. suri. Mm-mm. Terus Rabu sampai dikebumikan kapan, Bang? Jadi Rabu itu masih bingung itu, walaupun ada sebagian orang bilang meninggal, tapi kami nggak yakin dengan ciri-ciri tersebut. Oke. Jadi sehari Kamisnya itu langsung ada dokter, salah satu teman dokter Tanjura, saya telepon, dia mengecek langsung Mm-mm. paginya meninggal atau tidak, dan beliau mengatakan meninggal gitu. Hmm. Jadi waktu meninggal itu keluarga kayaknya ya sudahlah, Mm-mm. di dimandikan saja. Tapi sebelum dimandikan itu memang masih ada penasaran Kak, karena badan itu masih hangat gitu, masih hangat, Hari soalnya ciri-ciri tadi Rabu masih hangat. divonis meninggal, hari Kamis Hmm. masih eh, belum diapa-apain ya, maksudnya belum dimandikan, belum Belum, dikafani. belum. Hari Jumat baru diselenggarakan. Iya, Dan itu masih jadi harum. memang ya masih harum dan hangat badannya. Dari hari Jadi Rabu juga sampai keluarga Jumat, tubuhnya itu masih hangat. masih Kak. Hmm. Masih di hari Jumat pagi lah itu, mulai Jumat pagi udah mulai apalah Kak. Mulai sudah ada bau, sudah mulai kelihatan lah. Sudah Oke. mulai kelihatan itu bahwa beliau itu sudah meninggal gitu. Hmm. Gitu Terus Kak. waktu ke orang pintar nih, orang pintarnya bilang apa, Bang? Jadi memang ada salah satu orang pintar. Sebelum orang pintar kami juga sudah secara religius, secara agama Islam itu kami sudah juga kayak menjikirkan. Hmm. Ada khalifah sekitar 9 orang khalifah kalau nggak salah mengelilingi beliau, menjikirkan, dan itu tidak ada juga Hmm. eh, apa ya, ciri-ciri kembalilah hidup, dan Hmm. termasuk orang panggil kami saksi orang meninggal yang kena mati suri, bercerita juga, oh rupanya bukan seperti ini gitu. Hmm. Oke. Jadi luar biasanya memang karena meninggalnya seperti itu yang tidak lazim, Hmm. masyarakat berbondong-bondong atau berduyun-duyun ramai di sekeliling rumah. Oke. Sampai saat itu jalan di tepi pasar itu ada pengawal dari pihak kepolisian mengatur lalu lintas saking Di ramai. tepi jalan ya. Iya, Sepanjang tepatnya di jalan, pas sepanjang jalan penyanderaan. dari rumah ke makam itu rame. Iya, cukup luar biasa ramai. Mm-mm. Cukup luar biasa ramai. Nggak ngerti kita bilang ramai. Iya. Orang yang takziah, orang yang melihat, orang yang macam lah Kak. Mm-mm. Jadi sesudah juga akhirnya di hari Jumat itu, Mm. sesudah keluarga mulai ikhlas, itulah sehabis Jumat itu dikebumikan oleh Mm. beliau. Jadi pas saat dikebumikan itu keluarga juga, namanya keluarga ini kan besar Kak, Ya. ya kan. Keluarga besar jadi ada kontroversi, Mm. ada yang mungkin sudah ikhlas, ada yang bertanya, masih penasaran gitu, kok begitu, nanti dia masih hidup Ya. katanya. Menyambung tadi kakak juga yang ada orang pintar juga yang berbicara,
bahwa rohnya itu disimpan di botol gitu. Jadi Rohnya rohnya itu disimpan di dalam botol. ya di dalam Oke. botol tadi Mm-mm. kan menyimpan di dalam botol. Jadi juga di hari Jumat itu akhirnya mau nggak maulah itu yang harus didahulukan. Iya. Jadi ada salah satu keluarga inisiatif menjaga pemakaman atau di Oh, kuburan sampai tidur tersebut. di kuburan. Ya, sampai tidur di kuburan. Mm-mm. Karena mana tahu, kalau kata yang menjaga tadi, mana tahu ada yang ngetok-ngetok dari dalam kuburan. Masih Alias berharap mungkin, beliau hidup ya. mana tahu kata orang pintar tadi, pas kebetulan eh, benar gitu, maksudnya benar kebetulan Mm-mm. bahwa rohnya itu dikembalikan lagi saat beliau sudah masuk kuburan. Nah, itu yang disangsikan, Kak. Hari Jumat dikebumikan, tapi malam masih Ya, dijagai. Ternyata tidak ada apa-apa, dikebumikan tidak secara apa-apa. sah, udah. Dan hari Senin Hmm. masih ada kelanjutan cerita yang menakjubkan apa, Bang? Ya, di hari Senin itu ya memang nggak masuk akal atau nggak masuk logika. Oke. Saya makan bareng sama pihak keluarga, Mm-mm. ya kan, nasi tadi didinginkan di keranjang Itu pagi, siang, atau malam? pagi sebelum ngajar, Kak. Jadi Oke. awal supaya tidak terbawa suasana disuruh pihak keluarga saya mengajar lah gitu. Mm. Profesi Mengajar, guru ya. profesi guru, Kak, mengajar. Saat itu eh, kondisi nasi itu sudah kelihatan tidak terlalu panas Oke. karena sudah ditadahkan di dalam jaring, Mm-mm. dan di situ ada keluarga kumpul, Mm-mm. lalu orang tua tadi atau mamanya almarhum tadi memberikan nasi kepada kakaknya, abangnya, dan kepada awak terakhir. Nah di situ tak, Kak, yang tak masuk akalnya, tiba-tiba piring awak itu meledak, Kak, terbelah Meledak, dua. meledak, Meledak, Bang. Kak. Wih, Iya. Meledak. itu kenapa? Ya, kita bingung gitu. Jadi di piring yang lain itu tidak ada meledak. Tapi di Oh. piringnya saya pribadi itu meledak terbelah dua dan bunyinya tak gitu kan. Hmm. Jadi daripada mengacau suasana, pihak keluarga langsung menyuruh saya untuk bekerja. Berjalannya waktu setahun, saya mendapat ya bisa bilang istri lah, bukan pengganti ya, istri Iya. lagi, Mm. rumah tangga kembali, dan saya menjalin rumah tangga ini mempunyai dua anak juga. Hmm. Bang, Dan mm, ya kan? Hmm. apa sih hikmah benang lurus yang bisa Abang ambil untuk menjadi pembelajaran buat aku dan teman-teman semuanya? Ya, yang pasti Kak, di kehidupan ini situlah baru paham kita, Kak. Karena saya dulu terus terang saya mencintai kali almarhum itu melebihi apapun. Oke, melebihi cinta Abang pada penciptanya mungkin. Bisa jadi seperti itu. Oke. Karena karena terus terang juga kan kadang-kadang hal-hal gitu saya nggak ada teman diskusi, Kak, Hmm. dahulu. Jadi hari ini sudah tersadar gitu Oke. bahwa per hari ini dan kemarin itu udah tersadar bahwa memang kita setiap mencintai teman, sahabat, istri, anak, orang tua tidak bisa mencintai terlalu berlebih karena kita akan siap-siap kehilangan dia atau dia kehilangan kita. Begitu kira-kira, Kak. Oke. Itu Oke. sih prinsipnya. Dan memang ya saya sampai saat ini banyak tersenyum, Mm-mm. menghibur, Mm-mm. ya karena memang luar biasa cobaan yang diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa Oke. taala yang kepada saya itu. Luar biasa, Kak. Abang mampu, makanya Abang yang dicoba Allah. Ya, Kak. Mm-mm. Oke, thank you Bang Heru, keren. Menjadi Iya, hikmah bagi kita semua, pembelajaran yang luar biasa, bahwa iya, Kak. cintailah pemilik hati lebih dari apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.